Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu Ulfa Fauzia dalam mata pelajaran PPKN. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas pada bagian bab 1, yaitu mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di mana di pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas mengenai materi tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Materi ini merupakan materi terakhir pada bagian bab 1, maka dari itu silahkan kalian pahami dan kalian catat hal-hal yang kalian anggap penting di dalam buku catatan kalian. Sebelum kita membahas mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui apa sih itu nilai. Nah, nilai atau value merupakan suatu keyakinan dalam diri manusia yang berharga dan menjadi pegangan dalam menentukan sikap dan perilakunya. Jadi, di sini nilai ini bukan nilai yang diukur dalam bentuk nominal angka ataupun uang ya. Jadi, nilai di sini merupakan suatu keyakinan manusia yang biasanya dijadikan sebagai pegangan dalam menentukan sikap dan perilakunya. Sekali lagi, nilai atau value merupakan suatu keyakinan dalam diri manusia yang berharga dan menjadi pegangan dalam menentukan sikap dan perilakunya. Nah, secara umum, nilai yang terdapat dalam kehidupan manusia dibagi menjadi 3 jenis. Ada nilai logika, nilai estetika, dan nilai etika atau moral. Nilai logika merupakan nilai yang dijadikan pedoman berdasarkan benar atau salah menurut akal dan pikiran. Kalau nilai estetika merupakan nilai yang didasarkan pada indah dan tidak indahnya sesuatu. Sedangkan nilai etika atau moral adalah nilai yang didasarkan pada baik atau buruknya suatu tindakan atau perilaku seseorang. Jadi kalian harus bisa membedakan antara nilai logika, estetika, dan etika. Kalau nilai logika berdasarkan benar atau salah, nilai estetika berdasarkan indah atau tidak indahnya, dan nilai etika atau moral berdasarkan baik dan atau buruknya suatu tindakan atau perilaku seseorang. Itulah nilai yang terdapat dalam kehidupan manusia secara umum. Nah, sekarang kita masuk pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Apa saja sih? Nilai yang terkandung dalam Pancasila ada 3, yaitu pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar merupakan sebuah nilai yang mendasar, yang relatif dan tidak berubah. Jadi nilai dasar ini merupakan dasarnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ini merupakan nilai yang tidak berubah karena sudah disepakati oleh tokoh-tokoh nasional pada saat zaman dahulu. Ini merupakan suatu kesepakatan bersama seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah nilai instrumen. Nilai instrumen merupakan nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Nilai-nilai instrumental terwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, nilai instrumen ini merupakan pelaksanaan dari nilai dasar ini ya. Yang terakhir adalah nilai praksis. Nilai praksis ada realisasi nilai-nilai dasar dan instrumental, yang dimana pelaksanaannya itu secara nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental, yaitu instrumental. Jadi nilai praksis ini merupakan prakteknya dari nilai dasar dan juga nilai instrumental. Nilai dasar diturunkan menjadi nilai instrumental, kemudian dilaksanakan melalui nilai praksis. Itulah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila ada 5 nilai sesuai dengan sila pada Pancasila. Ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Nilai ketuhanan di sini dapat diartikan bahwa negara Indonesia itu meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, yang dimana juga dengan nilai ketuhanan ini negara Indonesia mengakui dan menghargai adanya keanekaragaman agama dan juga kepercayaan yang ada di Indonesia. Jadi pada intinya dengan nilai ketuhanan ini dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang bertuhan. Yang kedua adalah kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini dapat diartikan bahwa negara Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang dimana kita senantiasa harus selalu memanusiakan manusia, yang artinya bahwa
kita menganggap bahwa setiap manusia itu sama gitu ya, tidak dibeda-bedakan karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, nilai kemanusiaan ini merupakan nilai yang diwujudkan dalam bentuk kita untuk menghargai sesama manusia. Yang ketiga adalah nilai persatuan. Nilai persatuan ini dapat diartikan bahwa meskipun negara kita berbeda-beda, meskipun negara kita terlahir dari keanekaragaman, tetapi kita senantiasa harus selalu menjaga yang namanya persatuan dan kesatuan, di mana kita harus menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, yang meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu tujuan. Kita harus senantiasa saling menghargai satu sama lain dan menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Yang keempat adalah kerakyatan. Kerakyatan di sini dapat menjadi landasan dilaksanakannya pemerintahan di Indonesia. Jadi pemerintahan di Indonesia harus berdasarkan pada asas demokrasi, yang dimana asas demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Segala sesuatunya harus berlandaskan pada nilai-nilai kerakyatan. Ini adalah nilai dasar kerakyatan. Yang terakhir adalah nilai keadilan. Artinya bahwa negara Indonesia sangat menjunjung tinggi yang namanya keadilan. Tidak memandang status, tidak memandang kedudukan, tidak memandang kasta, dan lain sebagainya. Bahwa setiap manusia, setiap masyarakat sama di mata hukum, dan juga setiap masyarakat itu berhak mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan nilai-nilai dasar. Jadi nilai dasar ada 5, ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Selanjutnya adalah nilai instrumen. Nah, nilai instrumen ini adalah perwujudan dari nilai-nilai dasar yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Seperti contoh di dalam Ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan pada pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contohnya di ayat kedua berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi hukum kita sudah menjamin bahwa kita itu berhak untuk memeluk agama tanpa adanya paksaan dari manapun. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan pada pasal 28A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nah, ini juga merupakan perwujudan dari nilai kemanusiaan di mana negara melindungi setiap orang untuk bisa melakukan untuk bisa mempertahankan dan mendapatkan kehidupan yang layak. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, diwujudkan dalam bentuk pasal 35 dan 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Yang kedua adalah pasal 36 yaitu bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, ini merupakan perwujudan dari nilai instrumental bahwa meskipun kita terbalut dalam perbedaan agama, perbedaan suku, ras, bahasa, dan lain sebagainya, tetapi kita disatukan oleh bendera negara dan juga bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Diwujudkan nilai instrumentalnya dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada ayat kedua yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi di sini juga sangat jelas ya bahwa kedaulatan tertinggi di Indonesia adalah kedaulatan rakyat, di mana seluruh kepentingan itu harus mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan individu maupun kepentingan kelompok. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat ketiga, yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi di sini juga sudah jelas bahwa seluruh rakyat mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil,
mempunyai hak untuk mendapatkan segala sesuatunya untuk kemakmuran rakyat. Jadi keadilan sosial ini bukan untuk sebagian kalangan, tapi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah bentuk dari nilai instrumen dari Pancasila, terwujud dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah nilai praksis. Nilai praksis ini adalah prakteknya dari nilai dasar dan nilai instrumental yang kita wujudkan dalam perilaku di kehidupan sehari-hari. Nah, nilai praksis ini kita bagi menjadi 5 karena setiap nilai kan ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan sosial. Nah, nilai praksis dalam ketuhanan yang Maha Esa dapat diwujudkan dalam, contohnya adalah membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Kemudian dalam nilai kemanusiaan dapat kita wujudkan dalam bentuk mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kalau dalam nilai persatuan Indonesia, perwujudannya dapat kita praktekkan dengan cara mengembangkan rasa cinta kepada tanah air, kemudian mengembangkan persatuan dan kesatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, keempat, yang nilai kerakyatan, bentuk prakteknya dapat kita wujudkan dalam melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat kita wujudkan dalam sebuah praktik seperti menghormati hak orang lain, kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan juga mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Itulah nilai-nilai praktek yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang terakhir mengenai sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kalian jadi Pancasila itu tidak hanya kalian hafal, tidak hanya kalian pahami, tapi harus kalian implementasikan atau praktekkan atau lakukan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti di lingkungan keluarga nih, hormat, taat, dan patuh kepada orang tua, kemudian saling membantu dan bekerja sama dalam mengerjakan pekerjaan rumah, kemudian juga melakukan ibadah bersama-sama keluarga di rumah. Kemudian di lingkungan sekolah, mentaati dan mematuhi tata tertib di sekolah, kemudian juga di lingkungan masyarakat, contohnya ikut serta dalam kegiatan kerja bakti dan gotong royong. Ini merupakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang dapat kalian lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi pada intinya, Pancasila ini atau nilai-nilai Pancasila ini tidak hanya sekedar kalian ketahui, tidak hanya sekedar kalian hafalkan, tapi kalian harus implementasikan atau praktekkan atau laksanakan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Pancasila ini sesuai dengan kedudukan dan fungsinya yaitu sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.